I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Numayunita dari program studi penyuluhan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak media sosial terhadap generasi muda akibat perubahan sosial di era digital. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Kehadirannya membawa berbagai perubahan dalam cara berkomunikasi, belajar, hingga berinteraksi sosial. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan generasi muda di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menyimak. Oke, baik, di sini ada pengertian media sosial, yang dimana media sosial adalah platform digital yang memungkinkan seseorang berkomunikasi, berbagi informasi, foto, video, dan pendapat secara cepat melalui internet. Nah, contohnya itu seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Oke, selanjutnya ada pengertian perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam pola kehidupan masyarakat, baik dari segi perilaku, budaya, nilai, maupun cara berinteraksi akibat perkembangan zaman, yang dimana perubahan sosial ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, pendidikan, ekonomi, globalisasi, dan kemajuan informasi serta komunikasi. Nah, di era modern saat ini, perubahan sosial berlangsung sangat cepat karena adanya perkembangan teknologi digital dan internet, yang dimana dahulu masyarakat berkomunikasi secara langsung melalui tatap muka, surat, ataupun pertemuan secara fisik. Namun, sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan media digital dan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga membangun hubungan sosial. Kemudian ada dampak positif dari media sosial terhadap generasi muda, yaitu yang pertama ada mempermudah komunikasi. Seperti kita tahu bahwasanya ketika ada media sosial membuat generasi muda dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa terbatas jarak dan waktu. Nah, biasanya mereka berhubungan dengan teman, keluarga, maupun guru hanya melalui ponsel saja gitu, teman-teman. Selanjutnya ada menambah wawasan dan informasi, yang dimana generasi muda dapat memperoleh informasi pendidikan, berita, keterampilan, dan pengetahuan baru dengan mudah, yang dimana banyak konten-konten edukatif yang membantu proses belajar gitu dengan secara mudah gitu. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kreativitas, yang dimana media sosial menjadi tempat untuk menyalurkan bakat seperti membuat video, desain, fotografi, menulis, dan musik. Yang dimana banyak anak muda menjadi kreator konten dan memperoleh penghasilan dari konten-konten yang sudah mereka hasilkan gitu. Kemudian yang keempat ada memperluas relasi dan pertemanan. Nah, melalui media sosial ini generasi muda dapat mengenal orang dari berbagai daerah bahkan negara, sehingga memperluas jaringan sosial gitu dengan adanya media sosial tersebut gitu. Kemudian ada yang terakhir ada membuka peluang ekonomi. Nah, media sosial juga dimanfaatkan untuk bisnis online, promosi produk, dan pemasaran digital, sehingga membuka peluang kerja baru bagi generasi muda. Lalu ada dampak negatif dari media sosial terhadap generasi muda. Yang pertama ada menurunnya interaksi sosial secara langsung, yang dimana ketika terlalu sering menggunakan media sosial membuat sebagian remaja generasi muda lebih fokus pada dunia virtual dibandingkan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada kecanduan media sosial, yang dimana penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga membuat waktu belajar, istirahat, dan aktivitas bersehari-hari
Kemudian yang ketiga, penyebaran informasi palsu atau hoax, yang dimana tidak semua informasi di media sosial itu benar. Tetapi generasi muda ini sering mudah percaya dan menyebarkan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Kemudian ada cyberbullying, yang dimana media sosial dapat menjadi tempat terjadinya penghinaan, ejekan, atau perundungan secara online yang berdampak buruk pada mental remaja atau generasi muda. Kemudian yang kelima, ada menurunnya konsentrasi belajar, yang dimana ketika terlalu sering bermain media sosial dapat membuat siswa sulit fokus belajar dan menurunkan prestasi akademiknya. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan gaya hidup dan perilaku, yang dimana generasi muda cenderung mengikuti tren di media sosial baik dalam gaya berpakaian, bahasa. Selanjutnya ada hubungan media sosial dengan perubahan sosial, yang dimana media sosial mempercepat terjadinya perubahan sosial karena informasi dapat menyebar dengan cepat dan mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, perubahan tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi yang semakin digital gitu, yang dimana masyarakat kini lebih sering berkomunikasi melalui chat, video call, ataupun media sosial dibandingkan tatap muka langsung gitu. Kemudian ada perubahan gaya hidup dan budaya populer, yang dimana media sosial mempengaruhi gaya berpakaian, bahasa, hingga kebiasaan masyarakat yang mengikuti tren internet. Kemudian yang ketiga itu ada munculnya tren baru di kalangan remaja generasi muda gitu, yang dimana berbagai tren seperti challenge, konten viral, dan gaya hidup mudah berkembang dan ditiru oleh generasi muda. Kemudian ada perubahan pola belajar dan bekerja, yang dimana belajar dan bekerja kini banyak dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan cara menyampaikan pendapat, yang dimana media sosial menjadi tempat masyarakat menyampaikan opini, berbagai informasi, dan ikut dalam kegiatan sosial secara lebih bebas. Selanjutnya ada dampak perubahan sosial bagi generasi muda, yang dimana akibat perkembangan media sosial itu akan terjadi perubahan sosial pada generasi muda, seperti perubahan bahasa dan cara berbicara, kemudian budaya luar lebih mudah masuk, kemudian meningkatnya individualisme, kemudian ada perubahan pola belajar, dan kemudian ada perubahan nilai dan norma sosial. Nah, selanjutnya ada cara menggunakan media sosial secara bijak, yang dimana agar media sosial memberikan manfaat positif bagi generasi muda, maka generasi muda perlu menggunakan media sosial seperlunya, kemudian memilah informasi sebelum membagikan, agar tidak terjadinya penyebaran informasi palsu atau hoax, kemudian ada menghindari konten negatif, kemudian ada mengutamakan komunikasi langsung dengan keluarga dan lingkungan, tidak individualisme, kemudian memanfaatkan media sosial untuk belajar dan mengembangkan keterampilan, dan yang terakhir menjaga etika dalam berkomentar gitu. Jadi ketika berkomentar jangan semena-mena gitu terhadap satu konten yang lagi viral. Nah, yang terakhir, generasi muda harus mampu menggunakan media sosial secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab agar perubahan sosial yang terjadi membawa dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat. Akhir kata, media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, berkarya, dan membangun masa depan. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa kontrol, media sosial juga dapat membawa pengaruh negatif bagi generasi muda. Oleh karena itu, di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, kita harus mampu menjadi generasi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Saya Rika Nurmanita dari Program Studi Penyuluhan Pertanian mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyimak penjelasan ini. Semoga wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat, media sosial hanyalah alat, tetapi bagaimana dampaknya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Terima kasih dan sampai jumpa.
I just had to let you know you're